tadi masih secara umum ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi masing-masing daripada mikroorganisme tersebut ya. Kita lihat fungsi bakteri. Nah, bakteri ini fungsinya adalah pendekomposisi bahan organik ya. Kemudian menyediakan nutrien di daerah perakaran, meningkatkan struktur tanah dengan membuat lem ya. Nah, jadi tadi yang Ibu bilang strukturnya meningkatkan struktur tanah dengan membuat lem, jadi dia membentuk agregat ya. Jadi menyatukan partikel satu dengan yang lain sehingga membentuk agregat melalui hasil samping yang dikeluarkan yakni lem. Partikel satu dan partikel lain bisa melekat satu sama lain, salah satunya dibantu oleh lem yang dihasilkan oleh bakteri ini. Kemudian dia juga melindungi tanaman dari serangan mikroorganisme penyebab penyakit ya. Jadi dia berkompetisi. Bakteri baik tentunya ya, dia bisa melindungi. Biasanya yang bakteri yang jelek itu akan kalah berkompetisi dengan bakteri. Kemudian dia memfilter dan mendegradasi atau menghancurkan polutan ya, polutan misalnya herbisida ya, pestisida. Nah, ini biasanya akan disaring dan didegradasi polutannya oleh si bakteri ya. Jadi sehingga tidak berbahaya, tidak menimbulkan residu. Kemudian aktinobacteri, dia menghasilkan filamen yang juga dia bisa merekatkan tanah filamennya ya. Kemudian sendiri juga merupakan makanan sebenarnya bagi makhluk hidup yang lain dalam rantai makanan tersebut. Jadi kalau bakteri fungsinya tadi dia banyak, dan salah satunya dia juga sebagai makanan peran yang lain, misalnya ya nanti kita lihat untuk cacing tanah sebagai makanan yang lain. Nah, berarti kalau bakterinya tidak aktif, tidak bisa dia melakukan fungsinya, tidak ada bakteri karena tadi kondisi habitat ya, persyaratan makanan tempat hidupnya tidak ada, bakteri tidak berkembang, bakteri yang menguntungkan terutama ya, berarti tidak ada dia menjadi sumber makanan untuk makhluk hidup yang lain, biologi yang lain ya. Nah, berarti rantai makanannya akan terputus. Kalau rantai makanannya terputus, berarti ekosistem yang ada di dalam tanah tersebut akan menjadi rusak. Bagaimana dia bisa menciptakan kesehatan kalau ekosistemnya rusak? Nah, sekarang kita lihat ya fungsi jamur. Nah, secara detail ya. Kemarin Ibu masih cerita umum bahwa makhluk hidup yang berada di dalam tanah punya peran masuk dalam ekosistem rantai makanan. Sekarang kita lihat masing-masing perannya sebenarnya apa. Tadi bakteri sudah. Nah, kalau jamur ya, dia mendekomposisi bahan organik juga. Kemudian dia menghasilkan glomalin untuk perkembangan struktur tanah. Jadi glomalin ini juga tadi fungsinya sama dengan glue itu tadi yang dihasilkan oleh bakteri lem. Jadi dia bisa menyatukan partikel-partikel satu dengan yang lain melalui ikatan ini yang disumbangkannya ya. Kemudian mengekstrak hara. Jadi dia bisa melarutkan unsur hara. Kan ada pelarut P ya. Nah, itu. Jadi membantu dalam pelarut unsur hara, dan yang terakhir adalah dia bisa mengikat unsur hara. Mengikat unsur hara itu tadi hifa-hifanya bisa membantu dalam penyerapan hara. Ini gambarnya kalau kita lihat ya, jamur fungsinya. Oke. Nah, khusus untuk jamur pekerja ya, jamur mycorrhiza, dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui simbiosis antara jamur dengan akar ya, membantu
meningkatkan pertumbuhan tanaman. Karena apa tadi? Peran dari HIFA itu dia bisa memperluas serapan akar, ya. Kalau misalnya pada kondisi kering dengan adanya HIFA-nya yang akar mungkin panjangnya cuma berapa senti, 5 senti, dengan ada HIFA-nya makin panjang, itu dia bisa panjangnya misalnya sehingga akar itu seolah-olah diperpanjang sampai 10 senti. Padahal itu adalah HIFA daripada fungi mycorrhiza, ya. Nah, dari hasil penelitian ya, kalau ada HIFA itu dia bisa menyerap air 10 kali lebih besar pada akar yang bermikoriza dibandingkan dengan yang tidak bermikoriza, ya. Kemudian dia sebagai pelarut P nih, coba lihat yang tadi Ibu bilang bahwa dia membantu dalam melarutkan unsur hara, dia bisa sebagai pelarut P. Nah, mikoriza ini perannya tidak khusus ya, jadi hampir pada semua tanaman kalau dia bisa hidup di akar tanaman itu biasanya dia memiliki peran seperti yang udah Ibu jelaskan. Jadi tidak khusus. Kalau rhizobium itu khusus ya, rhizobium. Nah, harus pada tanaman legum misalnya seperti itu. Kalau ini tidak mycorrhiza, bebas ya. Bebas tanamannya, tidak khusus. Nah, ini adalah proses pembentukan agregat ya, yang dilakukan oleh biologi yang ada di dalam tanah, makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Kita lihat ini ya. Nah, kalau diperbesar seperti ini, kita lihat bakteri ini menghasilkan lem yang terbuat dari polisakarida. Ini akar tanaman ya, akar tanaman itu juga menyatukan sebenarnya partikel tanah. Coba ya, kalau kalian tanam jagung, itu diambil Ibu, sayang kemarin lupa ya waktu penelitian foto akarnya, padahal Ibu ada mengukur akarnya. Jadi di sana akar tuh perannya mengikat menjadi seperti agregat seperti itu ya. Nah, ada peran akar tanaman nih. Kemudian ada juga peran dari misir, kemudian dari bakteri yang tadi itu ya, menghasilkan lem. Kemudian ada bakteri yang menghasilkan filamen nih ya. Nah nih yang ada tanda merah, hingga butir satu dengan yang lain dipersatukan. Ya. Nah di antaranya bahan organik, sehingga dia punya ruang di sana. Ruang tadi udah Ibu katakan perannya adalah sebagai rumah. Ya. Mengapa agregat yang stabil itu penting ya? Nah, mengapa penting agregat yang stabil? Ya, kalau misalnya agregatnya tidak stabil, dia mudah hancur ya. Kalau dia mudah hancur berarti ruang porinya mudah tertutup ya. Kalau yang tanah bahan organiknya rendah, dia mudah hancur, ruang pori mudah tertutup, sehingga proses infiltrasi tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan maksimal. Kalau infiltrasi tidak berjalan dengan maksimal ya, serapan air, berarti nanti air menggenang di atas basah terus, kemudian nanti akan mengalir, membawa partikel-partikel yang ada di atas, sehingga terjadi erosi, semakin mengangkut bahan organik, semakin menurunkan bahan organik yang ada di permukaan tanah. Nah, jika demikian maka tanah menjadi semakin padat. Ya, kalau tanah sudah semakin padat, menjadi kompak, semakin tidak punya pori, infiltrasi semakin tidak bisa terjadi. Nah, berarti kalau sudah seperti itu tidak ada ruang pori lagi nih. Untuk rumah bagi si mikroorganisme yang ada di dalam tanah udah tidak ada, padahal dia hidupnya di situ kan. Nah, di agregat itu ya, di antara agregat itu. Nah, tadi mengapa agregat yang stabil penting? Karena merupakan rumah ya, di antara ruang-ruang merupakan rumah bagi mikroorganisme, ada tempat hidupnya ya. Nah, kemudian agregat itu perannya sebagai rumah mikroorganisme, kemudian meningkatkan ruang pori dan jumlah pori di dalam tanah, sehingga tanah tidak menjadi kompak ya. Tanahnya menjadi strukturnya bagus ya. Kemudian tidak menjadi kompak, tidak menjadi padat, sehingga perakaran tanaman bisa berkembang dengan baik. Aktivitas mikroorganisme juga yang ada di dalam tanah juga bisa maksimal.
filtrasi, drainase, aerasi. Nah, yang besar ya. Kalau pori yang kecil itu adalah untuk penyimpanan air dan melindungi bahan organik. Melindungi bahan organik dan mikroorganisme. Sampai di sini ada pertanyaan?